Halo sobat-sobat semuanya, selamat datang kembali di channel seri peradaban kuno. Tempat di mana sejarah kuno disajikan tanpa bikin ngantuk dan bisa dinikmati sambil nyemil keripik atau ngopi santai. Hari ini kita bakal terbang ke bukan Mesir, bukan Yunani, tapi ke sisi lain dunia. Kita bakal naik pesawat imajinasi ke Amerika Selatan, tepatnya ke Pegunungan Andes, buat membahas satu peradaban yang super keren, super canggih, dan super gak ngerti kenapa bisa hancur segitu cepatnya. Yes, hari ini kita bakal bahas peradaban Inca, kaisaran megah yang dibangun di atas gunung tanpa tulisan, tanpa roda, tapi berhasil bikin sistem jalan dan komunikasi yang bisa bikin bangsa lain minder. Siapkan minuman favorit kamu, duduk santai, dan ayo kita mulai perjalanan ke masa lalu bersama Inca yang luar biasa. Siapa itu Inca? Oke, pertama-tama, siapa sih orang-orang Inca ini? Inca adalah sebuah peradaban yang berkembang di pegunungan Andes di Amerika Selatan. Sekitar abad ke-13 sampai akhirnya tamat mendadak di awal abad ke-16. Pusatnya ada di wilayah yang sekarang disebut Peru. Tapi wilayah kekuasaannya itu nggak main-main. Mereka menguasai daerah yang sekarang jadi Peru, Bolivia, Ekuador, Chili, bagian utara, dan Argentina bagian barat laut. Luas banget. Ibu kota mereka adalah Cusco. Kota yang katanya bentuknya kayak puma kalau dilihat dari atas. Karena, ya, kenapa nggak? Punya kota berbentuk binatang itu kayak logo hidup gitu loh. Tapi yang bikin menarik banget, kekaisaran ini berkembang pesat tanpa sistem tulisan yang sebenarnya. Gak ada aksara, gak ada buku harian raja, gak ada novel romansa klasik versi Inca. Nah, sekarang kita bicara soal real estate-nya. Kamu pasti pernah dengar tentang Machu Picchu kan? Itu loh, kota yang dibangun di atas gunung tinggi banget. Kayak villa pribadi, tapi ukuran kota. Machu Picchu dibangun sekitar tahun 1450, dan entah kenapa orang Spanyol gak pernah nemuin tempat ini. Jadi tempat ini tuh kayak hidden gem literal. Sampai akhirnya ditemukan lagi oleh dunia modern tahun 1911. Dan lihat ya, cara mereka bangun itu kota. Luar biasa. Mereka nggak pakai semen. Batu-batunya disusun dengan presisi tinggi. Sampai-sampai celah antar batu itu tipis banget. Katanya saking rapetnya, pisau pun gak bisa nyelip. Canggih bro, bangunan mereka tahan gempa. Padahal mereka hidup di zona gempa aktif. Coba bangin, kita sekarang punya teknologi canggih. Tapi kadang rumah tembok masih retak kalau ada gempa. Mereka batu disusun pakai naluri dan matematika kepala. Tapi tahan banting. Ini sih bukan sekadar arsitektur. Ini namanya seni suci bertahan hidup. Oke, sekarang kita masuk ke hal paling mind-blowing. Inca nggak pakai roda. Nggak pakai roda. Tapi mereka punya jaringan jalan raya terbesar di Amerika kuno. Disebut hapakan. Sistem jalan ini membentang lebih dari 40.000 kilometer. Jalan ini nyambungin gunung, lembah, hutan, gurun. Pokoknya kayak Google Maps versi zaman dulu. Mereka bikin jembatan gantung dari rumput anyaman yang bisa bertahan puluhan tahun dan diservis secara rutin. Sampai sekarang masih ada masyarakat Andes yang mempertahankan tradisi ini. Keren gak tuh? Lalu pertanyaannya, kalau nggak ada roda, mereka ngapain bikin jalan panjang-panjang? Jawabannya, untuk jalan kaki dan lama. Yap. Lama alias Unta Andes itu adalah truk ekspedisi mereka. Tapi tetap aja, ini kayak kamu bangun jalan tol tanpa mobil, tapi tetap bisa jalanin sistem logistik nasional. Mind-blowing banget. Sekarang kita masuk ke sistem komunikasi. Tali-tali dan orang lari. Nah, ini bagian paling unik komunikasi mereka. Karena mereka nggak punya tulisan alfabet, mereka bikin sistem yang namanya kuipu. Kuipu itu semacam tali dengan simpul-simpul, dan tiap simpul bisa punya arti, angka, jumlah barang, kadang bisa juga kode. Kayak spreadsheet zaman kuno, tapi model rajutan, dan untuk nyampein pesan.
Mereka punya sistem pelari estafet di Sebenjeski. Para pelari ini bekerja seperti pos gila. Tiap beberapa kilometer ada pos jaga, dan pelari satu kasih pesan ke pelari berikutnya. Kecepatan info mereka tuh luar biasa, katanya. Berita bisa nyampe ratusan kilometer dalam satu hari aja. Tanpa internet, tanpa wifi, tanpa sinyal hilang. Inca basically bikin jaringan komunikasi tercepat di dunia Amerika saat itu. Pakai kaki dan simpul tali. Kita aja kadang WA masih centang satu. Inca estafet lari kayak olimpiade demi info pajak. Semua lahan dimiliki negara dan dibagi-bagi ke rakyat. Pas musim gagal panen, tinggal buka lemari es raksasa mereka. Dan ekonomi mereka nggak pakai uang. Sistem barter dan distribusi langsung dari pusat. Centralized banget kayak ekonomi model. Plan socialism. Tapi dijalankan dengan sistem simpul tali dan pelari. Nah, kita udah bicara soal betapa hebatnya mereka. Tapi kenapa bisa runtuh secepat itu? Tahun 1532, datanglah Francisco Pizarro, penjelajah Spanyol, bawa pasukan cuma sekitar 180 orang. Mereka nemuin Inca pas lagi perang saudara antara dua pangeran Atahualpa dan Sekarang pasukan Inca ribuan orang. Tapi karena perpecahan internal dan let's be honest, senjata api dan penyakit Eropa, kekaisaran itu ambruk. Pizarro nangkep Atahualpa, minta tebusan emas sebanyak ruangan penuh. Dan setelah dibayar, tetap dibunuh. Jahat banget ya. Dan dalam beberapa dekade, kekaisaran raksasa ini runtuh total. Padahal sebelumnya, dalam waktu 100 tahun, mereka bisa bangun kerajaan dari nol sampai superpower regional. Luar biasa cepat naik. Luar biasa cepat jatuh. Jadi, itulah kisah tentang Inca. Satu peradaban yang hidup di puncak dunia. Membangun kekaisaran megah tanpa roda. Tanpa tulisan, tanpa uang, tapi punya jalan raya ribuan kilometer, sistem komunikasi kilat, kota di langit, dan logistik negara yang mantap. Satu hal yang bisa kita pelajari dari Inca. Kamu nggak harus punya semua teknologi modern buat jadi luar biasa. Tapi juga betapa rentannya satu peradaban kalau internalnya goyah dan musuh datang saat yang salah. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Kalau kamu suka sejarah keren kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan episode berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dari seri Peradaban Kuno, di mana sejarah nggak akan pernah bikin kamu bosan. Bye-bye! Dan ingat, jangan pernah remehkan kekuatan simpul tali.